Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bina'matihi tatimmus salihat walladhi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira walladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu khususnya keluarga besar dari Halaqah Cinta Al-Quran Al-Aqsa, masyarakat dan keluarga besar Halaqah Cinta Al-Quran Al-Aqsa Haji Al-Aqsa yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri di seluruh levelnya, tentu semuanya adalah ada dan hadir, luar biasa 159 kalau melihat yang ada di Zoom ini, yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para ustadzatnya. Tentu yang di atas segala-galanya dari keluarga besar ini adalah lembaga itu sendiri, Haji Al-Aqsa, dan para pimpinan, khususnya adalah jadi Ustadz Ali Mustafa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersama tim yang hebat. Kalau di acara ini ada pembawa acara Pak Ustadz Heri Budiman, qari'nya, dan seluruh tim yang ada, yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya bisa lancar, bisa berjalan hanya semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di situasi yang disinggung tadi, situasi pandemi, meskipun membawa rahmat. Jadi kata-kata yang sulit juga untuk diucapkan karena pandemi kok membawa rahmat, ya, atau membawa jadi kemudahan. Sebetulnya bisa ketemu dengan Zoom, kelas Zoom, silaturahim virtual seperti ini, tentu dulu-dulunya nggak ada dan sekarang ada, dan mungkin akan tetap ada, dan mudah-mudahan pandemi berhilang, tapi Zoom juga akan menjadi bagian penting, atau virtual menjadi bagian penting karena sudah hampir dipakai jadi banyak lembaga dan dalam kehidupan kita, ya, menjadi sesuatu kebutuhan. Dan kembali kepada hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Quran dulu. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya. Dan memang Allah menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Jadi setiap ada kesulitan ada kemudahan. Dan Allah menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki keringanan. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum khuliqal insanu dha'ifa. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, bahwa memang urusan orang mukmin itu sangat mengagumkan, ajaib lah. Semuanya baik. Dalam kondisi di mana segala sesuatunya sesuai dengan rancangan dan rencana kita, maka itu juga bagus, dengan senyum, dengan nyaman, dengan enak, tapi semua agendanya berjalan dan dapat pahala, nikmat.
itu adalah bagus dan bersyukur. Dalam kondisi tidak sesuai dengan situasi kita dan yang kita inginkan, tapi bersabar dan tetap berupaya berjalan, maka itu juga hebat dan bagus. Memang orang yang beriman selalu beruntung dan selalu hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media virtual ini di lembaga kita, jadi Halaqah Cinta Al-Quran Al-Aqsa. Mudah-mudahan semua stakeholder lembaga ini, para santri, asatid, ustadzah, dan utamanya para pemimpinnya, insyaallah taala dalam kondisi prima, sehat walafiat jasmani dan rohani, dan kemudian selamat dari segala kekhawatiran, ketakutan, bahaya dan selamat dari COVID-19, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesuksesan yang diplanningkan, yang direncanakan, dan termasuk kesuksesan agenda hari ini dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk saya pribadi tentu sangat terima kasih mendapatkan kehormatan untuk bersama ini, yaitu jadikan Al-Qur'an mengalir seperti air. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau di saya seringkali jadi sebelum atau saat belajar atau menghafal Al-Quran, itu disuruh mewiridkan ini kayak mewiridkan yang lain. Menjadikan Al-Quran mengalir seperti air. 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 Ya. Apa tujuannya? Wong itu bukan Quran, wong itu juga bukan hadis, bukan juga ucapan siapa-siapa. Ya, kecuali adalah sebuah jadi ungkapan yang mungkin dari sebuah perjalanan. Tapi jadi ternyata ketika orang berani mengucapkan sesuatu, menjadikan Al-Quran mengalir seperti air. Referensinya, jadi Bapak Ibu ternyata anak-anakku semuanya, ya ada anak-anak juga ya. Jadi banyak referensinya. Ya, kemudian tentu air, bahkan sampai arsy Allah Subhanahu wa taala, bahkan bumi dan alam ini di atas air. Ya, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'. Ya, arsy Allah itu di atas air, segala sesuatu diciptakan dari air. Dan air yang mengalir adalah jernih, merindukan, dan luar biasa. Ya, dan di antara jadi kenikmatan, kalau ada taman-taman semuanya, itu adalah pasti di antaranya ada airnya. Tajri min tahtihal anhar. Ya, saya tidak sedang menceritakan itu, tapi itu adalah bagian dari moto kebudayaan dari sejak dulu ada di standing banner ini, jadi bergerak bersama gerakan Al-Quran, kemudian bekerja keras, berpikir cerdas dan masuk surga atau gapai surga. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan Al-Quran mengalir seperti air. Ya, bukan jadikan, itu perintah, memang menjadikan karena visi ya. Mengalir di mana? Ini sedikit ini mengalir di mulut kita, mengalir di pemahaman kita, mengalir di perilaku kita, dan mengalir di institusi kita. Ya, ya. Jadi kalau Masya Allah sudah 176, jadi mengalir di mulut kita, para
pemerhati, pecinta, dan pembelajar dan para pengajar Al-Quranul Karim. Mengalir itu apanya? Artinya apa? Mengalir itu berjalan. Ada yang mengalir deras, ada yang mengalir pelan, ya kan, bergeraknya jadi lambat tapi pasti. Ada yang mengalir sangat cantik, ya kan, ada yang mengalir cepat sekali, kadang menakutkan. Nah, itu. Maka mengalir di mulut kita. Ketika kita jadi belajar Al-Quranul Karim di kawasan mulut ini, maka tentu ada bacaan yang menurut kitab-kitab atau buku-buku tajwid, ada tingkatan bacaan yang namanya tahqiq, tartil, tadwir, dan hadr. Ya. Jadi umumnya seperti itu, meskipun Imam Ibnul Jazari menyebutkan juga jadi tahqiq, tartil, dan hadr saja misalnya. Ya. Nah, maka itu adalah dilihat dari cepat atau lambat, sedang, dan cepat. Lambat, sedang, cepat, dan cepat sekali. Orang bisa menguasai seluruh model perjalanan. Tentu satu orangnya sudah kenal, sudah biasa, sudah familiar, ya. Jadi begitu. Maka mau jalan berapa? Jalan ibarat orang naik mobil, naik motor, jalan 20 speednya, jalan 50, ya kan, jalan 60. Wah, kita kepengen cepat karena waktunya mepet, maka selalu jalan 60, 70. Ya. Nah, maka kalau tidak familiar lisannya, tidak familiar mulutnya, maka untuk jadi menguasai dan membiasakan jadi bacaan tahqiq, tartil, tadwir, dan hadr tentu tidak bisa. Nah, ini salah satu terjemahan, jadi mengalir di mulut dan kemudian mengalir di pemahaman. Ya, dan juga disebutkan ada juga ilmu permulutan namanya. Ilmu mulut. Jadi ketika masih ngotak-atik mulut, ngopenin mulut, itu adalah ilmu permulutan. Dan luar biasa kemuliaannya. Baru ilmu pemahaman juga luar biasa kemuliaannya. Ilmu perilaku juga luar biasa kemuliaannya. Ilmu penginstitusian Al-Quran luar biasa kemuliaannya. Maka menjadikan Al-Quran mengalir seperti air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kemuliaan bergabung dengan Al-Qur'an Karim, dengan halaqah cinta Al-Qur'an, bukan halaqah ya, halaqah. Karena halaqah itu dari kata hilakun atau halakun pakai ha. Ya, jadi melingkar, karena dulu jadi sejarahnya Al-Quran itu ya menerimanya dari Jibril alaihissalatu wassalam, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ya kan, kadang dalam perjalanan, kadang dalam hadir, kemudian duduk dan pada melingkar, maka disebut halaqatul Quran. Jadi disebut halaqatul Quran. Maka kalau yang dimaksud itu adalah pakai hak, maka halaqah cinta Al-Quran Karim Al-Aqsa. Kalau yang dimaksud itu maka berarti adalah pakai hak, melingkar, mencintai Al-Quran Karim, jadi Al-Aqsa. Jadi satu adalah ahli Al-Quran. Kita ingin menjadi ahli Al-Quran Karim. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadisnya tentu bahwa Allah di dunia ini mempunyai keluarga, yaitu para ahli Al-Quran, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatu. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala dan selirnya dan pilihannya. Ya. Kemuliaan
apa ya kan di dunia yang sebesar ini? Tentu hanya jadi dengan bersama Al-Qur'an Karim. Tentu dengan bersama Al-Qur'an Karim menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, kalau keluarga Allah itu bagaimana? Jadi kalau di dunia juga yang disebut keluarga pasti adalah menjadi bagian, ya kan, kemudian diperhatikan, ya, dekat dan seterusnya, luar biasa, ya. Ya. Jadi keluarga Allah Subhanahu wa taala ini poin jadi terpenting orang berinteraksi, bertaamul, ya kan, bekerja bersama Al-Qur'an Karim, menjadikan Al-Qur'an sebagai ma'dubah, sebagai menu, ya kan, sebagai qarin, sebagai teman, ya, dalam doa-doa Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima lana fid dunya qarina, ya, sebagai teman, sebagai sahabat. Nah, teman itu juga tidak jadi ada teman dekat, ada teman akrab, ada teman yang bahkan sahibus sir, jadi yang dekat sekali apa saja diajak ngomong, ya, teman, qarin, sahib, ya. Jadi temannya adalah Al-Qur'anul Karim yang tidak pernah jadi pisah. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima lana fid dunya qarina, ya. Nah, ini menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, ahli Al-Qur'an. Untuk menjadi ahli Al-Qur'anul Karim bagaimana? Seringkali disampaikan menjadi ahli Al-Qur'an adalah sebetulnya sangat longgar, ya. Sangat longgar. Pertama adalah beriman kepada Al-Qur'an Karim, ya. Nah, itu menjadi rukun iman, ya, bahwa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, ya kan, wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah azza wa jalla. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, ya kan, iman kepada hari akhir, qada dan qadar, baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kitab Allah, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, ya, laika ala hudam rabbihim. Nah, itu masih di awal, jadi yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Di awal surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nah, itu menyebutkan ada Al-Qur'an, ada Taurat, ada Injil, ya. Dan di sana surat An-Nisa ayat 163 ada menyebutkan wa atayna Dawuda zabura, ada Zabur. Nah, maka dengan percaya dan dengan beriman saja kepada kitab itu sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun setiap keluarga juga berkelas. Ada keluarga jadi yang dekat banget, yang dominan banget, yang ini dan sebagainya. Tapi menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani Al-Qur'an Karim, ya. Dan seterusnya adalah bagaimana perhatian kita terhadap Al-Qur'an dengan mencintainya, ya. Dengan mencintai, ada yang percaya dan secara ma'rifi itu pengetahuan. Jadi bahwa semua orang muslim adalah tahu bahwa jadi Al-Qur'an adalah kitabnya orang muslim, gitu. Dan kitab yang terakhir, ya, yang merangkum dan mencakup seluruh wahyu Allah sebelumnya. Pada umumnya tahu itu, tapi tidak pada umumnya pula
jadi tidak semuanya kemudian jadi mempunyai ketekunan di dalam Al-Quran yang sama. Ya, di surat Al-Maidah ayat yang ke-48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya, itu Al-Qur'anul Karim jadi merangkum, mencakup jadi seluruh wahyu Allah yang sebelumnya. Ya. Atau disebut kitab yang terakhir sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dan penutup, dan sebagaimana syariat Islam adalah jadi syariat yang terakhir. Maka yang sempurna jadi akmalu wa afdalu asy-syara'i, yang paling sempurna dan paling mulia dari seluruh syariat. Kemudian Al-Qur'anul Karim adalah jadi atammu wa akmalu wa ashaddu haymanatan min al-wahyi alladhi qablahu, ya kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira. Ya, maka jadi tadi mengimani dan kemudian apa? Kemudian mencintainya. Nah, kalau iman terus kemudian tidak diturunkan, diwujudkan dalam cinta, ya sebagaimana jadi umumnya kemudian sudah cukuplah karena sudah beriman, tapi kemudian tidak mempunyai wiridan baik Al-Quran, tidak mempunyai planning Al-Quran, tidak mempunyai pertemanan yang baik dengan Al-Quran gitu, tidak punya. Dan kalau yang berlaku di para orang-orang mulia tentu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi bagaimana menggambarkan kebersamaan jadi mereka jadi dengan Al-Quranul Karim itu, ya maka kemudian ada surat Al-Muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Orang sholat malam jadi berapa? Jadi setengah malam, kurang dari setengah malam sedikit, kadang lebih sedikit. Itu kalau tidak Qur'annya kuat, ya harus mengulangin kulhu atau qul a'udzu bil falaq atau juz amma, bisa juga dibaca pelan-pelan, atau surat juz 29 bisa selesai, maka luar biasa. Dan ada hadis jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat kemudian baca surat Ali Imran, kemudian surat Al-Baqarah, dan kemudian surat An-Nisa, dan itu selesai surat An-Nisa di juz 6/4. Ya, artinya apa? Jadi bahwa kedekatan dan interaksi dengan Al-Quran Karim oleh para salafus saleh, para pendahulu di dalam sahabat juga seperti itu, dan tentu banyak kalau contoh-contoh melihat itu. Maka jadi setelah mengimani dan itu adalah menjadi ahli Al-Quran, kemudian jadi mencintainya, dan cinta itu sangat berkelas juga. Ada yang cinta sampai gandrung, sampai kesengsem, sampai aku tidak bisa tidur karena ingat kamu. Nah, misalnya begitu. Jadi luar biasa, ya. Jadi cinta. Nah, kemudian cinta pasti diturunkan di dalam jadi tatbiq atau praktek-praktek bagaimana membuat agenda apa yang namanya program planning kequranan, termasuk jadi halaqah cinta Al-Quran, kemudian ada hari tadi Kamis, mungkin Rabu, Jumat, dan seterusnya. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan rutin, ya, itu wujud daripada bagaimana menerjemahkan jadi ahli Al-Quran itu seperti itu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengungkap tentu penjabaran tadi, terus bagaimana untuk kemuliaan-kemuliaan
Al-Quranul Karim. Tadi fadilahnya menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ruangnya cukup luas dengan beriman, dengan mencintai, meletakkan agenda, lalu mendengarkan, ya kan, mendengarkan, mencintai, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban, jadilah orang alim, jadilah orang yang pembelajar, jadilah yang mendengarkan, jadilah yang mendukung, ya kan, mensupport. Nah, ini semuanya adalah ahli Al-Quran. Nah, jadi ruang itu, maka ruang menjadi ahli Al-Quran, menjadi keluarga Allah, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang membenci dan memusuhi, nah itu bukan jadi ahli Al-Quran Karim. Ya, ya, kemuliaannya tentu luar biasa setelah keluarga Allah dan ruangnya tadi, bahwa likulli harfin hasanah wal hasanatu bi'asyrati amsalihha. Menggeluti Al-Qur'anul Karim, ya kan, meskipun hanya dari mulutnya dan permulutan saja, itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Coba lihat, kalau dalam definisi Al-Qur'an itu adalah jadi kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam, ya, al-mutawatir al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril alaihi salatu wassalam, dan mutawatir itu diterima oleh jumlah yang cukup banyak dan tidak mungkin untuk bersekongkol, berdusta, dan membacanya adalah sebuah ibadah. Tidak dikaitkan dengan paham, karena kalau dikaitkan dengan paham, ngerti maksudnya, maka ini akan menjadi berat, karena Al-Quran tentu dengan bahasa Arab, ya. Maka dengan proses, jadi membaca saja itu adalah setiap satu huruf adalah satu kebaikan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan. Dan disinilah tadi ada kaitannya dengan bacaan Al-Quran, tahqiq, tartil, tadwir, dan hadr tadi. Para ahli Al-Quran tentu pun juga berlevel dan berkelas di dalam masalah permulutan ini. Nanti para asatid, para guru semuanya, kalau mau mencoba mengklik, ya kan, di Google ada kitab yang namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, di kitab itu ada bab, jadi bagaimana jadi Imam An-Nawawi merekam jejak jadi para penekuni, yang menekuni Al-Quran itu ajaib sekali. Dia punya jadi rekam jejak mereka, ya, dan menulis. Ada orang yang selesai Al-Quran membaca itu, kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap pekan sekali, artinya mengkhatamkan, ya begitu. Ada bahkan dia diriwayatkan pernah dalam satu sholat sekali, ya. Dan ada yang bisa kayak Imam Syafi'i setiap hari khatam sekali, dan setiap bulan Ramadan siang sekali, malam sekali, dan ada yang biasa 3 hari sekali, ada yang sepekan sekali, ada yang 2 pekan sekali, ada yang itu rekaman mereka. Jadi artinya apa? Di dalam hal jadi likulli harfin hasanah wal hasanatu bi'asyrati amsalihha, setiap satu huruf adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan. Dan ini menurut rumus juga dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, ya kan, bahwa barang siapa yang hadir membuat satu kebaikan, maka dibalas oleh Allah
dengan 10 kebaikan. Subhanallah. Jadi kemuliaan umat yang ada ini, kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada kelipatan itu dibanding umat-umat terdahulu, makanya sholatnya 5 waktu dan dulunya ada yang 50 kali dan kemudian 5 menjadi sama dengan yang 50. Nah, ini saudaraku semuanya, maka bahwa kemuliaannya luar biasa setelah meletakkan spirit bahwa ahli Al-Quran adalah keluarga Allah, maka jadi semuanya adalah kemuliaan, dan untuk menjadi ahli Al-Quran ruangannya sangat longgar, ya kan? Longgarnya apa? Longgarnya yang penting tidak benci dan tidak memusuhi Al-Quran dan tidak memusuhi ahli Quran. Nah, kalau ada orang yang benci dengan Al-Quran, maka sama dengan benci dengan Allah, ya kan? Siapa yang memusuhi Quran, maka memusuhi Allah, dan memusuhi ahli Al-Quran tanpa jadi alasan yang dibenarkan oleh jadi syariat, oleh hukum, maka dia juga jadi sangat berbahaya. Jadi itu kemuliaan yang luar biasa ruangannya, dan kemudian mulai berinteraksi dengan Al-Quran adalah ujungnya kemuliaan, tengahnya kemuliaan, menjelang akhir kemuliaan, di penghujung akhir kemuliaan. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang paling mulia dari kalian dan sebaik-baik kalian adalah jadi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Saya tidak punya pekerjaan. Siapa bilang belajar Al-Quran itu pekerjaan? Mengajar Al-Quran adalah pekerjaan. Ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah jadi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ini tidak pernah akan habis, tidak pernah akan selesai. Karena untuk misalnya dalam konteks jadi permulutan, mulai mengenal huruf, ya kan, merangkai huruf, mengenal huruf, dirangkai menjadi kata, dirangkai menjadi kalimat, dirangkai menjadi ayat, ya kan? Kemudian dirangkai menjadi satu safhah, satu halaman, 15 baris. Dirangkai lagi menjadi satu surat atau satu juz, karena dalam satu surat ada beberapa juz kadang-kadang. Dan kemudian dirangkai dengan baik antara lembaran-lembaran dan sofahat-sofahatnya menjadi mushaf. Satu Quran ada 604 halaman, ya kan, dan ada 302 lembar. Ada 30 juz dan ada 114 surat. Luar biasa. Ya. Biasa sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi anak-anak kita, putra-putri kita yang kita cintai merupakan qurratu a'yunil lana, maka alhamdulillahirabbil alamin. Tentu belajar huruf, kalau diniatin itu bagian dari Al-Quran, adalah tentu sudah mendapatkan pahala dari jadi satu huruf 10 kebaikan. Tapi kalau belajar huruf bahasa Arab umum, ya kemudian untuk ini ya kalau dilihat perbuatan itu baik, maka dapat pahala. Tapi Quran, jadi kalau dimulai dengan metode jadi HCQ ini apa metodenya, karena jadi saya tidak tahu, mungkin pakai metode apa. Intinya pasti yang paling dasar adalah mengajarin mengenal huruf al-hijaiyah, kemudian merangkai-rangkai, kemudian akan menjadi kata, kemudian menjadi kalimat. Bahasa Arab tentu kalam, ya kan, maka menjadi jumlah, dan disitulah jadi mulai ada efek perpaduan dan efek penggabungan, maka kemudian ada hukum, ada sifat, jadi sifat al-huruf, kemudian ada hukumnya yang namanya al-mad,
ya kan, al-ghunna liudhar ini karena ada jadi pertemuan. Kalau satu tok maka tidak ada hukumnya ba, ya kan, ba doang, ya kan, tidak ada. Tapi ketika sudah dirangkai maka kemudian ada efek-efek. Dalam kehidupan juga seperti itu. Kalau sudah dirangkai, dipertemukan menjadi sebuah lembaga, jadi HCT, maka ada pertemuan person-person, maka di situ jadi ada aturan-aturan, ada hukum-hukum. Ya kalau dalam Al-Quran disebut qawaidu at-tilawah, kaedah-kaedah membaca atau at-tajwid dan seterusnya, yang di dalamnya tentu adalah ada yang namanya jadi cepat lambat bacaan, tahqiq, kemudian tartil, kemudian tadwir, dan kemudian hadr. Ya, dan ini ada orang-orang jadi gedean yang tentu jadi membiasakan itu karena untuk menguatkan apa? Orang yang nususnya kuat, ya, tek-teknya itu kuat sekali, maka juga akan kuwatul hujjah, jadi kuat argumentasinya. Orang yang nasnya kuat sekali dan dia memahaminya, maka juga akan kuat sumber pengetahuannya. Nah itulah kemudian kenapa rahasianya jadi para orang-orang, para salafus soleh, ahli-ahli, para imam itu umumnya adalah hafal Quran. Karena di situ kekuatan argumentasi, karena di situ kekuatan sumber ilmu pengetahuan, karena di dalam jadi Al-Quran ada segala-galanya. Ma farratna fil kitab min syai'. Aku tidak mengalfakan suatu kecuali ada dalam Al-Quran Karim. Surat Al-An'am ayat yang ke-38. Begitu juga jadi bahwa segala sesuatu ada ukurannya, ada kadarnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya ada ukurannya. Ya. Kemudian tadi di surat awal surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira, ya kan? Alladzi lahu mulku samawati wal ardi, kemudian wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya kan, semuanya ada ukurannya, bahkan ada batasnya, ya kan, apapun, dan itu bisa dilihat di Al-Qur'anul Karim. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maka kita mengenal huruf, merangkai huruf menjadi kata, kemudian menjadi kalimat, menjadi ayat, satu ayat, kemudian menjadi satu halaman, 20 halaman, artinya 10 lembar adalah satu juz, dan sampai menjadi 30 juz, lembarannya adalah 604, kemudian 32, suratnya adalah 114. Subhanallahil azim, itu termasuk thaqafatul Quran, dan itu termasuk jadi Al-Quranul Karim. Jadi bisa apa disebutkan, mungkin sebutkan Al-Quran dalam 1 menit, misalnya. Jadi seperti itu, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Untuk apa memulai bagaimana ada yang terkait dengan mulut tadi, ya, makanya pengenalan kalau orang-orang ahli bahasa Arab, ya tentu semuanya juga sama, harus belajar sebagaimana Rasulullah SAW dulu ketika menerima wahyu yang pertama, Iqra ma ana biqari'in, Iqra ma ana biqari'in, Iqra madza aqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi begitu, dan bahkan dengan banyak metode di dalam berinteraksi fisiknya. Jadi ada yang didekap, ada yang diapa, hatta yatafassadu 'araqan, dan kemudian langsung nempel. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat yang ke-192, nazala bihi ruhul amin wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa, makanya kemudian jadi mulut kita juga menjadi tahapan yang sangat penting karena jadi Al-Quran yang disebut membaca atau tahsin, qiraah, tilawah. Tahsin itu artinya hassana yuhassinu tahsinan. Jadi bagaimana membaca dengan baik dan benar. Yang dimaksud baik dan benar itu ya menurut kaidah-kaidah bacaan, ya kan begitu. Nah, kaidah-kaidah tilawah tadi yang disebut umumnya adalah ilmu tajwid tadi. Ya, di situ ada jadi hukum-hukumnya di mulut kita dan itu akan nampak ketika bin nutqi, ya kan, bil harfi, ya kan, bis sauti. Jadi akan nampak bacaan kita bisa dinikmati oleh orang, bisa didengar oleh orang, itu tentu kalau bis sauti dengan saut, kemudian suara binutqil harfi dengan membunyikan huruf, ya. Nah, kalau membaca dengan jadi saut dengan huruf tentu akan kena kaidah bacaan. Tahqiq adalah bacaan untuk mendidik, mengajar karena memberikan contoh misalnya. Dan seringkali diberikan contoh di luar Al-Quran dulu misalnya. Tapi yang ada jadi at-tahajji, jadi al-hija, jadi mengijak juga. Jadi misalnya, jadi tadi saya dapat barusan dapat video dari Las Vegas, kemudian ada orang yang masuk Islam, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Itu ngejanya orang Arab itu seperti itu kalau ngajarin. Kalau kita macam-macam, alif ba ta jim ha kha dal, ya kan, kemudian terus dinaikkan sesuai dengan tempatnya, lingkupnya, alif fathah a, begitu ya. Jadi luar biasa. Ini adalah bagaimana mengenalkan huruf, kemudian jadi merangkai dan seterusnya. Tapi kalau itu ya tentu belum lancar bacanya, belum lancar. Makanya jadi ketika baca surat Al-Baqarah atau dari juz amma berarti Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. Tentu ini adalah pelan, Sadaqallahul Azim. Nah, bagaimana dengan jadi yang tadi menjadi teori itu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Sadaqallahul Azim. Dan seterusnya, inilah nanti tahqiq, tartil, tadwir dan hadr sesuai dengan keluasan, kelincahan, pembiasaan mulut, ya kan, dan tentu terkontrol dan terkoreksi dengan yang namanya qaidatut tilawah, qawaidut tilawah. Ya. Dan kalau tidak dibiasakan, maka meskipun bisa membaca Quran, yang biasanya adalah pelan, maka cepat dikit tidak bisa. Nah, karena memang dalam al-hayatu ya ta'wid, ya kan, hidup ini pada hakikatnya adalah pembiasaan. Maka sesuatu yang sudah terbiasa, maka enteng-enteng aja, lincah-lincah aja, dan enak-enak saja. Tapi kalau belum terbiasa, nah itu. Jadi Pak Ustadz Ali Mustafa, saya tadi lupa untung ditelepon sama Mbak Wiwi tadi, apa Ibu Wiwi, ya kan, karena memang ya biasanya begitu. Saya sudah bilang aku kayaknya agak longgar ini, saya mau simaan 30 juz gitu. Istri saya teriak 30 juz mendadak amat katanya.
ya udah 15 gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya kalau ada longgar ya udah langsung simak aja. 30 juz sehari, kadang mulai jam 5 selesai jam 5 sore. 15 dan ini artinya apa? Tadi ketika kita ingin menjadikan Al-Qur'an mengalir seperti air di mulut kita, maka pembiasaan mulut ini ya tentu harus terus gitu. Ya. Jadi tadi kalau tahqiq pasti pelan. Kalau tartil pasti sedang dan indah enak dinikmati. Kemudian kalau tadwir pasti agak cepat. Kalau hadir pasti cepat sekali. Meskipun bisa membunyikan, menerangkan dan mengartikan, kita sendiri belum tentu bisa kalau tidak mempraktekannya dan membiasakannya. Dan itulah tadi yang saya sampaikan bagaimana Imam An-Nawawi mempunyai rekam jejak para orang-orang itu dan kayak model Imam Syafi'i jadi bisa seperti itu dan bahkan ada istilah imrarul Quran fil qalbi ya yaitu mengalirkan memperjalankan Al-Qur'an di dalam benak di dalam hati kita terus kelihatannya jadi ini tapi mengalirlah jadi di dalam benaknya pikirannya hatinya itu adalah Al-Qur'an Karim. Subhanallahil azim, maha suci Allah dan maha agung Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakiki halaqah cinta Al-Qur'an Al-Aqsa adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan apa namanya? Jadi kemuliaan jadi bersama Allah Subhanahu wa taala menyebarkan Al-Qur'an mencetak para jadi mengenalkan lisan-lisan jadi Al-Qur'an dan semuanya adalah baik. Semuanya adalah mulia setelah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Coba hadisnya banyak banget luar biasa. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang piawai, pandai tentang Al-Qur'an ma'as safaratil kiramil barara. Maka dia bersama para duta-duta Allah. Safarah itu jam'u safir, para duta-duta. Dutanya Allah siapa? Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah punya duta-duta, punya utusan-utusan dari para manusia, jenis manusia dan dari jenis malaikat. Maka al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Jadi orang yang mahir Al-Quran maka bersama para malaikat, bersama para utusan Allah Subhanahu wa taala. Coba terus kalau nggak bisa walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajrun. Siapa yang membaca Quran dan terbata-bata bahkan berat tapi tetap cinta iman senang Quran maka pahalanya 2 kali. Ada 2. Wih, luar biasa. Maka yang sudah enteng, yang sudah ringan, yang sudah lancar adalah hebat. Yang terus memicu, belajar dan terus maka pahalanya 2 kali. Hebat sekali. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan waktunya, timingnya tentu adalah jadi minal mahdi ilal lahdi atau sampai bisa, sampai lancar, sampai bisa lari, sampai apa dan seterusnya. Ruangnya tadi Pak Ustadz Ali sudah sampaikan, jadi tidak harus offline, online dari mana aja juga bisa aja. Luar biasa. Ini banyak sekali yang artinya sudah saya sampaikan, jadi bisa istilahnya ada Al-Quran monitoring, ada Al-Quran online sekarang jarak jauh. Subhanallah ini sudah sering apa namanya jadi kita praktekkan juga ini Pak Ustadz Ali karena setiap pagi saya simakkan bersama juga 2 juz dan kemudian ada khataman bulan Hijriah, ada khataman bulan Masehi. Itu semuanya adalah bagaimana tadi menjawab menjadikan atau jadikan Al-Qur'an mengalir seperti air di mulut kita ya kan kemudian supaya ringan. Ringannya adalah apa? Kita membaca jadi Ustadz Ali, Ustadz
Ibu Diman, Ibu karena yang sudah jadi komunikasi lewat Bu Iin. Jadi kita kalau membaca surat Al-Fatihah ringan enggak? Ringan enggak, ada orang lupa dan salah surat Al-Fatihah kalau yang menghafal tentu. Kemudian tidak ada orang yang salah al-mu'awwidhatan, ya kan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad pada umumnya. Ya kan? Nah, lalu tapi kalau sudah surat-surat yang lain tentu ada yang tidak kenal sama sekali. Surat An-Naml, surat Syu'ara, ya kan, surat ini. Nah, artinya apa? Ketika jadi menjadikan Al-Quran mengalir di mulut kita, maka mulut kita juga familiar, kenal dengan semua yang ada, surat yang ada. Tentu semuanya pakai proses. Prosesnya ada di halaqah cinta Al-Quran tadi. Kalau misalnya jadi hari ini juz 2 karena tanggal 2 Dzulqa'dah, ya kan, maka juga juz 12, maka adalah juz 12 ada surat Hud ayat 6 dan seterusnya, maka dicoba jadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Bagaimana setiap ini adalah juga ringan sebagaimana jadi segala sesuatunya yang pendek kita juga ringan, atau bahkan jadi misalnya jadi sesuai dengan umur, ya kan. Jadi umurnya santri kita tadi adalah umur 18, maka juz 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Surat Al-Mu'minun, ya kan? Jadi kemudian di juz 18 ada surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat dan seterusnya. Ada juga jadi surat Al-Furqan, jadi tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Nah, jadi akhirnya apa? Permulutan kita menjadi luas, encer, lincah dan siap. Ya kalau tadi juz 29, juz 30, maka juz 30 juga Masya Allah di setiap suratnya. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak dan seterusnya. Begitu juga idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat. Nah, jadi kita di permulutan kita kuat, maka tidak akan hilang, melompat, pindah, ya kan, begitu. Dan bahkan bisa sambil jadi membaca ini sekaligus jadi bisa mentadabburi, kan, ya. Meskipun tidak saya singgung karena ada menjadikan Al-Quran mengalir di mulut, di pemahaman, kemudian di perilaku, di institusi, Masya Allah, gede banget. Kalau institusi itu apa? Diri kita, keluarga kita, institusi kemasyarakatan kita, siapa-siapa yang menjadi punya lembaga, punya ini, sampai institusi jadi negara itu adalah institusi. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu
wa taala. Dan kemudian para santri HCQ yang sangat dimuliakan Allah dan kita cintai semuanya. Jadi ketika kita berbicara tentang Al-Quran, ini sama dengan berbicara dengan alam semesta, isi alam semesta. Jadi saya mengatakan ketika kita membaca satu juz saja, ya kan, juz satu itu melewati apa saja. Coba melewati surat Al-Fatihah yang paling jadi apa, meresume seluruh isi Al-Quran Karim. Kemudian surat Al-Baqarah, ya kan, setidaknya sampai halaman yang ke-20, luar biasa. Maka kemudian apa, juz 1 ada alif lam mim, adalah sebuah rahasia, ya kan. Kemudian ada sifat orang yang bertakwa, kemudian ada sifat orang kafir, sifat orang munafik, sampai ayat yang ke-20. Kemudian dipanggil kembali, ya ayuhan nas u'budu, ada instruksi dari Allah, beribadahlah. Kemudian orang-orang yang mengingkari Al-Quran, fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa'iddat lil kafirin, ya kan, di ayat 24 ini. Kemudian wabasyiril ladzina amanu, ya kan, melewati jadi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Terus sampai ayat 30, ya kan, nanti ada wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, tentang kekhalifahan dan Allahu Akbar. Sampai ayat 40, ya bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ini tentang Bani Israel. Nanti sampai terakhir jadi juz 1 ini, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Maka membaca Al-Quran atau murajaah Al-Quran atau mentakrir Al-Quran atau mengulang Al-Quran, namanya apa saja, tidak ada masalah. Yang penting lisan kita adalah familiar dengan Al-Quran. Yang penting hati dan pikiran kita familiar dengan Al-Quran. Yang penting perilaku kita adalah Al-Quran. Nadi kita adalah Al-Quran. Yang penting kegiatan kita adalah Al-Quran. Maka ketika kita membaca satu juz aja, maka seperti kayak orang berjalan sini ke Bintaro, ngelewatin apa aja tadi, ngelewatin jalan Menggo atau apa itu namanya tuh, belok, kemudian melewatin jalan kecil, melewatin restoran sederhana, melewatin warteg, semua kita lewatin. Jadi maka orang yang ahli Al-Quran itu sama dengan menggenggam alam semesta ini. Nih Pak Ali Mustafa, jadi orang yang ahli Al-Quran itu adalah sama dengan menggenggam jadi alam semesta ini. Luar biasa. Karena satu juz saja melewatin apa saja. Dan siapa yang menekuni Al-Quranul Karim ini dan membuka sarana Al-Quranul Karim seperti HCQ ini adalah orang yang menyiapkan orang-orang hebat. Jadi orang-orang yang akan mempunyai masa depan tentu bermasyarakat yang hebat dan adalah menyumbang kebaikan alam semesta ini. Karena baiknya alam semesta adalah baiknya orang. Rusaknya alam semesta adalah rusaknya orang. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Ya, surat yang ke-30 ayat yang ke-4. Luar biasa, jamaah dimuliakan Allah, sukses. Jadi para santri jadi HCQ, dan kalau jadi ada anak-anak muda, maka saya kira luar biasa karena 53% Indonesia adalah anak muda. Jadi artinya hampir mungkin separuh atau berapa anak-anak muda. Luar biasa kalau bisa yang mudanya juga cinta Quran, yang bayinya cinta Quran, emaknya yang mengandung cinta Quran, bapaknya juga cinta Quran meskipun hanya mendengarkan dan seterusnya, maka HCQ adalah
luar biasa dan adalah sebuah kebaikan, sebuah media penyelamatan dan pembangunan jadi bangsa dan negara Indonesia. Saya berbicara 1 jam 51 detik ini para hadirin wal hadirat. Saya kira ini dulu yang bisa saya haturkan. Jadi ada kesempatan-kesempatan supaya terjadi interaksi. Ini hanya sekedar mengalir aja juga, omongan mengalir dan memberikan mukaddimah. Mudah-mudahan jadi ada respon dan bagaimana kita bisa menjadi para ahli Al-Quran insyaallah ta'ala bersama HCQ Al-Aqsa. Demikian yang bisa kami antarkan dan kami haturkan insyaallah ta'ala. Allahumma akum aina kuntum Allahumma waffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah anna khairan Syekhuna Dr. Haji Ali Ahmadi. Alhamdulillah, Masya Allah, apa yang beliau sampaikan sangat luar biasa ya. Mulai dari masalah apa itu Al-Quran, kemudian apa masalah permulutan Al-Quran, artinya itu istilah beliau ya. Jadi istilahnya Masya Allah, permulutan beliau Al-Quran itu menjadikan Al-Quran itu mengalir di lisan kita. Dan alhamdulillah saya pernah berada di belakang beliau ya sebagai makmum ketika Qiyamul Lail. Masya Allah, mendengarkannya luar biasa ya. Mungkin saking mengalirnya Al-Quran, mata yang tidak sanggup menahan kantuk seperti itu kadang-kadang karena mungkin kurang menikmati atau bagaimana, jadi sering ngantuk. Tapi alhamdulillah merupakan pengalaman, dan alhamdulillah juga beliau ini adalah pemimpin pesantren ya, Al-Haya, dan alhamdulillah saya juga pernah ke sana bertemu dengan beberapa sahabat, di antaranya misalnya ada Imam Hanafi yang baru lulus dari Sudan dan teman-teman yang lainnya, alhamdulillah. Dan beliau mencetak para hufaz ya, para penghafal Al-Quran dan juga ahlul Quran. Dan beberapa hal yang beliau sampaikan adalah menjadi ahlul Quran adalah hal yang mudah sebenarnya. Begitu Kay. Yaitu salah satu caranya adalah dengan mencintai Al-Quran, mencintai ahlul Quran dan tidak membenci mereka. Seperti itu adalah caranya. Dan memang untuk mencapai tujuan Al-Quran itu di lisan, di perilaku, di institusi kita adalah dengan mempelajari Al-Quran mulai dari hal yang terkecil, dari mempelajari hurufnya, kemudian mengamalkannya di dalam bacaan kita. Masya Allah, semuanya sangat berharga, informasi atau ilmu yang sangat berharga telah disampaikan kepada kita. Semoga kita dapat mengingatnya kemudian dan mengamalkannya. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya, Kiai. Ada beberapa pertanyaan dari para hadirin. Pertanyaan pertama saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz untuk ilmunya, sangat bermanfaat. Izin bertanya, langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan sebagai orang tua untuk dapat menjadikan putra dan putri kita ahlul Quran? Karena kebetulan anak kami sekolah di sekolah dasar Islam, namun porsinya lebih ke akademis dan kurang menekankan pada hafalan Quran. Terima kasih sebelumnya Ustadz untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan menarik dan itu masalah kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar HCQ Al-Aqsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para katakan yang disebut ustadz ya kan. Ustadzah, kadang-kadang anaknya malah nakal juga. Ya, sehingga saya sering mengatakan, urusin anak orang, anak kamu akan dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga bagian dari pengalaman juga. Ya kan, bahwa jadi memang kita mencintai generasi ya, termasuk anak kita, termasuk anaknya orang. Bagaimana supaya cinta Al-Quran itu memang harus tulus dan harus mentok.
harus mentok dan harus maksimal ya. Dan amal baik itu tidak ada lain balasannya kecuali amal baik, kecuali kebaikan. Jadi di dalam Al-Quran, dalam hadis, ya kan, kemudian di dalam ungkapan itu sudah turun, sudah menjadi ada gium, sudah menjadi ungkapan bahwa kalau menja'a bil hasanati, ya kan, kalau asyra amthaliha, kemudian siapa yang melakukan kebaikan maka itu untuk dirinya sendiri dan seterusnya, ya, maka akan ada impactnya, akan ada balasannya, ya, termasuk tadi misalnya jadi anak kita kemudian anak orang lain, ya. Di antara sebetulnya para Bapak Ibu, yang saya omongkan ini dan termasuk sejarah perjalanan saya pribadi dalam hal Al-Quran itu semuanya sudah ada di YouTube, ya kan. Di saat saya di Raudhatul Ulum, di saat saya menghafal Al-Quran di Lewiliang, ya kan, di saat kemudian di Madinah, itu semuanya sudah ada ceritanya dan bisa di ini. Jadi yang misalnya cinta iman tadi itu, dan kemudian kalau punya anak dan orang tua tidak hafal Quran itu cukup bagaimana? Ya, biasanya begini. Faman yushabi abahu fama dhalab. Kalau ada orang menyerupai orang tuanya, ya itu sudah wajar gitu. Sudah wajar. Maka man yushabi abahu fama dhalab, anaknya macan, bapaknya macan, ya biasanya anaknya ya macan, enggak mungkin lah anaknya pindah jadi wedus, itu enggak mungkin, ya. Nah, jadi ini hukum umum. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Mulia, ya kan? Ketika orang tua misalnya tidak jadi belum baik Qur'annya, belum hafal Quran, atau yang penting satu, jangan jauh dari Al-Quran dalam hal iman, dalam hal cinta. Dan diwujudkan di dalam doa, ya kan. Doa itu begini, ya Allah, meskipun saya belum jadi bisa berinteraksi dengan Al-Quran semestinya, tapi saya sangat mencintai, dan ini selalu saya ungkapkan di dalam doa. Doa khataman itu saya selalu mengatakan begini, Allahumma tajawaz amma kana fi tilawatina min khata', nulis yang ada di doa khataman itu. Kemudian, ya Allah, banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi iman kami dan cinta kami terhadap Al-Quran insyaallah ta'ala melebihi dari kesalahan yang ada itu. Maka begitu kira-kira. Jadi kemudian cinta kita, iman kita kepada Al-Quranul Karim itu adalah tulus dan sungguh-sungguh. Maka insyaallah ta'ala saya hampir mengatakan, berani memastikan di antara putra-putrinya dan di antara cucunya pasti, jadi hampir saya mengatakan itu, jadi pasti ada orang-orang yang ahli Al-Quran yang luar biasa. Ya, karena di dalam sejarah, menelurus sejarah itu seperti itu. Ya, apalagi kalau memang orang tuanya adalah jadi memang tulus dan ahli Al-Quran dan seterusnya. Itu yang pertama, ya kan, Bapak Ibu, yang bertanya. Yang kedua, tentu harus masalah interaksi dan komunikasi. Karena ada ungkapan al-mar'u ma'a man ahabba, ya kan. Jadi orang itu akan dikumpulkan jadi bersama siapa yang ia cintai, yang ia geluti. Bahkan kemarin saya membaca hadis unik banget, sona'iul ma'rufi taqi masari asu. Orang yang selalu berbuat baik itu akan selamat dari mati Allah, mati jelek, mati sengsara. Ya, wa as-sadaqatu khafiyatan tudfi'u ghadabar rabbi, dan orang yang bersedekah secara samar, sembunyi-sembunyi, itu akan bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa silatul rahim tazidul umri, ziyadatun fil umri, begitu hadisnya. Dan silah itu adalah jadi menambah umur. Wa kullu ma'rufin shadaqah, ya kan, dan setiap kebaikan adalah sedekah. Wa ahlul ma'rufi fid dunya ahlul ma'rufi fil akhirah, dan orang yang baik di dunia itu
adalah orang yang baik di akhirat, dan orang yang ahli jelek di dunia itu adalah ahli jelek, kumpul ahli jelek di akhirat, dan orang yang masuk surga pertama kali itu adalah ma'ruf dan akan dikumpulkan orang yang baik. Nah, ini poin yang kedua, ini kumpul. Kalau bahasanya, kalau dikumpulkan jualan yang jual apa parfum, ya bau parfum, kalau dikumpulkan bersama ahli Quran, ya akan pelan-pelan cinta Quran. Orang yang tidak bisa khusyuk dalam sholat, kalau dia sering kumpul sama orang yang khusyuk, maka akan khusyuk. Orang yang jadi kumpul sama orang yang Qur'annya lancar, maka pelan-pelan juga akan lancar. Jadi begitu. Ini poin yang kedua adalah ditempelkan ke siapa. Nah, gitu. Contoh orang dulu katanya, situ ikut apa jadi kernet gitu, kondektur. Lama-lama jadi bisa nyupir, ya kan begitu. Ya, itu yang kedua. Jadi setelah apa namanya mencintai, mengimani dia sebagai orang tua, kemudian anaknya, putranya, putra-putrinya ditempelkan, jadi dipertemukan dengan orang-orang yang bisa jadi membuka wawasannya, bisa mengalirkan spirit dan semangatnya, dan kemudian bisa jadi apa mentransfer, ya kan, jadi cahaya kepadanya, maka insya Allah Ta'ala putra-putrinya akan hafal Al-Quran Karim biiznillah azza wa jalla. Nah, maka ini juga sudah dipraktekkan Bapak Ibu. Ya, kalau yang selesai 30 juz di saya sekitar 700-an ya. Alhamdulillah yang 30 juz. Nah, tentu tidak tentu semuanya adalah, jadi semuanya juga banyak yang dari nol, maka luar biasa, macam-macam lah. Nah, itu lebih dari pengalaman, jadi daripada sebuah teori sebetulnya. Jadi terus dikumpulkan, dan kemudian ada perawatan yang kontinu. Seperti perawatan itu begini, karena kalau urusan Quran itu ta'ahadul Quran wallahi innahu la asyaddu tafallutan minal ibli fi iqaliha. Lo pada rawat tuh Quran. Nah, ya, pada dirawat tuh Quran, karena lebih licin daripada onta yang diikat, ya kan? Jadi onta itu sebenarnya nggak licin. Yang licin itu kalau kita ya belut atau apa begitu. Tapi ya kabur. Al-Quran juga seperti itu, maka dirawat. Jadi ya itu tadi, yang namanya mendengarkan, mensimakkan, membuat agenda seperti parade, ya kan, seperti simaan, seperti sholat malam yang dijadwal, ya kan, itu adalah sebetulnya proses muhafadhatul Quran, yaitu proses penjagaan Al-Quranul Karim. Nah, kalau tidak ada itu, ya meskipun dan banyak, bukan sedikit, ketika sudah selesai store Al-Quran 30 juz dan bisa disimakkan 30 juz, cuman sekali itu di saat ujian dan di saat simaan itu, berikutnya sudah tidak bisa lagi karena wegah, awang-awangan, abot, karena tidak terbiasa. Makanya harus dibuat terbiasa, dimaklufkan, dialifkan. Nah, jadi seperti itu. Itu ada 3 poin tentu, tapi bagi kita semuanya, mungkin bagi saya, ya kan, bahwa tidak. Jadi kalau mau dikatakan, jadi orang tua saya juga tidak bisa disimak 30 juz. Tidak bisa, karena kalau disimak 30 juz itu, sampai yang sudah hafal aja juga belum tentu spontanitas bisa gitu. Tapi orang tua adalah jadi sangat mencintai Al-Quran, dan terbukti ketika jadi saya selesai aliyah, mau ngapain gitu, sono ngapal Quran dulu aja, nanti berkah insya Allah. Nah, akhirnya ngapal Quran, itu yang keluar dari lisan, akhirnya ngapal Quran nanti berkah. Padahal pengennya juga ngapal Quran. Nah, makanya suka ada ungkapan juga di saya, jadi Al-Quran itu suka menjadi pelarian terakhir setelah pada daftar kemana-mana nggak pada diterima, akhirnya baru ke Quran deh. Nah, tapi tentu kalau dimulai dengan tulus dan karena Allah, insya Allah akan menghadirkan keajaiban yang luar biasa. Yang penting jangan menjadi batu loncatan aja, begitu. Nah, itu jadi Bapak Ibu ya, bahwa insya Allah Ta'ala putra-putri Bapak Ibu dan bersama HCQ itu adalah sebuah media
yang hebat untuk mengantarkan putra-putri Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sendiri tidak ada. Saya ada salah satu santri yang paling tua adalah umur 72 tahun, apa 78. Ya, itu juga bisa. Dan bahkan saya sering mengatakan sekarang ini ngapal Quran kok anak-anak kecil aja. Yang tua aja lah, yang tua juga dong. Rasulullah itu mulai menerima wahyu kan umur 40 tahun. Jadi umur 40 tahun mah hebat juga untuk belajar Quran, untuk ngapal Quran gitu. Oke, jazakumullah Pak Ustaz. Ya, itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi, Kiai. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran atas ilmunya dan pengetahuannya. Untuk pengajaran kepada anak, metode apa yang terbaik untuk dilaksanakan? Apakah melalui talaqi terlebih dahulu atau sesekali mereka membaca terlebih dahulu baru dikoreksi ke kurang tepat bacaannya? Terima kasih atas kesempatan dan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mutlak kalau melihat buku, teori buku semuanya. Jadi untuk menerima Al-Quran adalah bitalaqi wa al-musyafahah. Cuman itu yang ada kalau melihat buku dan teori. Ya, karena memang selalu merujuk jadi kepada bagaimana Rasulullah SAW menerima Al-Quran Karim dari Jibril alaihissalatu wassalam, dan bagaimana Rasulullah merawat Al-Quran Karim ya kan di saat bulan Ramadan bersama guru yang mulia Ruh Al-Amin Jibril alaihissalatu wassalam adalah selalu membacakan Al-Quran di hadapannya sampai titik mana dan kemudian terus begitu sampai terakhir, dan yang terakhir dikhatamkan 2 kali dan kemudian Jibril alaihissalatu wassalam mengatakan hadza huwal Quran, itu adalah Al-Quran Karim. Memang bahwa secara teori ansih adalah ya, bahwa bitalaqi wal musyafa, bahkan kalau secara letterlek delok tuh mulutku tuh, lihat tuh mulutku itu ya. Tapi dengan jadi tidak keluar dari situ, jadi bagaimana mendesain permasalahan kemudian menjadi apa namanya bervariasi. Nah, yang tidak keluar dari itu secara substansinya, karena memang jadi orang itu mempunyai tabiat, kebiasaan, watak yang beragam. Sedangkan cara pembelajaran Al-Quran saja yang ada sekarang ini, misalnya kalau model di Afrika, itu adalah jadi menghafal Al-Quran itu dimulai dulu dengan menulis jadi huruf dan Al-Quran. Jadi ditulis dulu di sabak atau ada sampai sekarang masih ada itu. Dulu ditulis, kemudian nanti dibaca dan disetorkan sesuai dengan tulisannya itu. Maka kemudian jadi menulis itu al-qaid, sama dengan mengikat, ya kan, diikat, dan kemudian jadi dibacakan, dihafal, dan kemudian disetorkan. Maka namanya belajar baca tulis, yang sekarang jadi ada pakai papan tulis itu, kemudian nanti dia hafal, itu juga bisa. Tapi ini para santri itu membawa sendiri dan jadi menulis sendiri. Makanya itu keuntungannya adalah jadi ketika hafal suatu ayat, surat, sekaligus hafal tulisannya. Nah kadang ya yang ada ini nggak hafal, bisa baca tapi nggak bisa menulis, dan akhirnya keliru jadi tulisannya. Padahal Al-Quran ada yang namanya jadi al-khat al-Utsmani, ya kan, dan itu menjadi rukun qiraat ya. Jadi itu diantaranya pembelajaran dengan cara benar dulu ya, dengan cara baik per huruf, per kata, per kalimat. Cuman ini memang membutuhkan sebagaimana modalnya orang-orang thalibul ilmi, belajar ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'a bibayanin. Ya kan, ada 6 itu, ada salah satunya kesabaran. Nah kadang-kadang orang tidak mempunyai waktu untuk sampai selesai, dan kemudian jadi cuman beberapa saat saja, kondisi keluarga, kondisi dirinya, dan seterusnya, dan akhirnya terputus. Meskipun demikian, jawabannya juga sama. Jawabannya adalah bahwa tidak apa-apa sesampainya, yang penting kokoh, yang penting bagus, nanti dilanjutkan lagi ya. Begitu juga
Ya, kemudian ada jadi yang bentuk yang lain karena waktunya, makanya biasanya kalau yang saya terapkan itu begini. Jadi ketika ini banyak santri yang baru kalau di sini, jadi mau bisa mau nggak bisa karena ada aturan. Jadi setiap yang nyantri yang sudah bisa baca diusahakan jadi bulan pertama bisa mengkhatamkan jadi 10 kali. Jadi setiap 3 hari khatam. Tentu itu adalah luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Berarti ada banyak yang salah dan benar. Iyalah, namanya juga baca, belum ada yang mengoreksi, ya kan? Jadi mengecek lisan dan seterusnya. Kemudian nanti akan tahu bahwa ternyata semua Quran berat bagi saya. Dan ketika jadi orang itu tahu bahwa dia ternyata semua Quran berat dan dia tidak bisa, maka merasa tersinggung dan ternyata jadi harus ada kesungguhan. Kesungguhan, niat kesungguhan kalau sudah muncul dari diri sendiri, maka itu luar biasa. Kalau masih diceritain saja, itu kadang-kadang bisa jadi mengungkit, tapi kadang-kadang jadi kemudian hilang lagi. Tapi kalau dia sudah, gimana Quran Anda? Ternyata saya tidak bisa apa-apa. Ini bisa mengobatin banyak hal. Jadi yang awalnya merasa sudah agak bisa atau sudah bisa, menjadi ternyata saya belum bisa apa-apa. Nah, itu diantaranya jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk sampai bahwa tidak punya salah sama sekali, itu cukup cukup lama juga sebetulnya. Karena ketika orang itu belajar, ketika belajarnya pelan-pelan, lalu kemudian ketika disuruh membaca agak cepat, otomatis akan banyak salahnya, benturan-benturan ini. Karena apa? Karena belum terbiasa. Makanya juga ada unsur belajar, pembiasaan, mempelajari pembiasaan ini adalah ada. Yang ketiga, kita jadi melihat jadi kesempatan juga. Kamu punya waktu berapa? Nah gitu. Punya waktu sekian, diberi waktu orang tua sekian. Maka kita jadi berikan kepada setiap orang, ya kan, santri, jadi sesuai dengan kesempatannya itu. Ya, kemudian juga kadang ditanya, kamu mau menghafal atau mau tahsin saja? Kamu mau menghafal 30 juz atau mau menghafal sebagian? Atau mau menghafal untuk persyaratan, jadi untuk masuk tes kuliah? Itu kadang-kadang juga dilihat seperti itu. Jadi sehingga kemudian dalam hal metode yang sudah baku tadi adalah bitalaqqi wa al-musyafahati wa tadarruji, dengan talaqi, dengan musyafah, dengan berangsur-angsur, maka kemudian varian-variannya jadi kita berikan. Nah, itu biasanya jadi yang disampaikan. Tapi kalau model halakoh-halakoh yang ada di Madinah begitu, ya hampir jadi satu. Dan yang ngajar juga biasanya ketika saya masih di sana juga ada teman-teman yang jadi mengajar Al-Quran Karim buat halakoh-halakoh di Masjid Nabawi pada waktu itu. Ya, jazakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, masih ada pertanyaan, kayak nggak apa-apa ya? Ya, siap. Berikutnya ada pertanyaan, dalam konteks institusi, apakah di Indonesia ini pemerintahannya sudah mengarahkan rakyatnya menjadi ahli Al-Quran? Al-Quran di Indonesia nggak ada tempatnya. Saya mengatakan berulang kali, dan bahkan Indonesia menuju kepada tidak Al-Quran. Ya, tidak usah tersinggung, dan yang menjadi pejabat juga nggak usah tersinggung, ya kan? Jadi tentu segala sesuatu adalah ada proses-proses. Ketika pendidikan misalnya semakin menjauh dari substansi dan nilai-nilai agama. Agama itu ada substansi dan ada juga perangkat. Kalau Quran itu perangkat dan substansi, ya kan? Di Indonesia kalau menurut jadi DDI ada 100 juta orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau itu 100 juta buta huruf, berarti kalau misalnya sesuai dengan ini, maka kan ada 270-an juta orang, berarti hampir separuh lebih kan yang tidak bisa membaca Al-Quran Karim. Dari orang Muslim loh itu. Nah, orang Muslim itu berapa? Nah kan, artinya apa? Al-Quran adalah jadi bukan substansi saja. Al-Quran karena huruf itu dibaca, makanya
di saat-saat pandemik ini, kemudian pengelolaan masjid itu kadang-kadang menjadi pengelolaan yang sangat sekrit dan yang sangat ketat. Kemudian bahkan imam-imam pun juga kadang-kadang jadi menjadi ini. Itu hampir berjalan 3-4 bulan, banyak masyarakat yang mengeluh karena ada dropping imam yang sangat jelek sekali. Dan saya ngomong begini ini, bukan hanya ini, saya sering ngomong, aku itu kalau sholat kadang-kadang pengen muntah. Jadi begitu, karena mendengarkan bacaan perutku sakit jadinya. Kira-kira begitu bahasa saya. Jadi hampir sering saya katakan itu. Nah, maka kemudian ada beberapa masjid, Allah, mana ini. Akhirnya diajukanlah salah satu masjid, kemudian ya udah deh, sekarang khotibnya jangan imam. Sampai begitu. Nah, kalau misalnya secara teoriti, ya kan, yang secara zahir Indonesia adalah negara yang masyarakat muslimnya banyak, ya artinya kemudian saya hidup di Pakistan. Di Pakistan itu lidah orang Pakistan sebetulnya kalau dengan orang Indonesia, cakepan dengan orang Indonesia, nggak memuji orang Indonesia. Allah Akbar itu saya. Tapi kalau ada tapi kalau sudah ahli Al-Quran mereka juga hebat. Ya, itu perhatiannya luar biasa. Jadi kalau menjelang Ramadan itu semua masih diganti, yang tidak punya imam-imam para hafid Al-Quran itu jadi diganti yang hafal Al-Quran. Ya. Ya, kemudian ada satu-satunya masjid mungkin di dunia kali. Jadi Faisal Masjid di Islamabad itu kalau jadi bulan Ramadan mungkin sampai sekarang itu jadi sholat tarawihnya nggak tahu apa semalam 10 juz kalau nggak salah. Gitu, dan mengumpulkan seluruh imam di seluruh jagat ini yang paling baik, yang dari mana. Nah, ini luar biasa, jamaah dimuliakan Allah. Indonesia mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dan institusi itu dimulai jadi mengalir Al-Quran di institusi kita. Kita punya diri kita sendiri, ya kan, kemudian keluarga kita, kemudian bersama masyarakat, berinstitusi, punya lembaga, punya yayasan, punya perusahaan, punya travel, itu semuanya adalah begitu sampai jadi menjadi ini. Meskipun yang seperti itu juga jarang sekali yang punya pemikiran seperti itu. Punya travel yang penting adalah bisa berangkatin orang, dapat duit banyak, dan sebenarnya akhirnya ditutup sekarang ini. Bisa enggak setiap kita punya institusi apapun, di situ adalah menjadi bagian sarana mengalirkan Al-Quran di institusi. Termasuk tentu teman-teman kita orang-orang muslim yang sampai kepada tingkatan jadi berada di negara pejabat publik, ya kan, meskipun jadi tentu kalau diomongkan bukan tempatnya. Karena apa? Karena negara kita bukan negara Quran, negara kita negara Pancasila. Tapi kan tadi sudah disebutkan bahwa mengalir di mulut, mengalir di pemahaman, mengalir di perilaku. Jadi mengalir di artinya apa? Ada sesuatu yang bisa dibahasakan, ada yang sesuatu sebetulnya melekat di dalam diri kita, melekat. Jadi dan kalau emang sudah sampai waktunya, ya nggak usah dinamain Quran. Bisa al-hayah atau apa macam-macam, tapi sebetulnya yang mengalir adalah jadi Al-Quran tadi. Itu Pak Ustadz. Nah, ini alhamdulillah semua pertanyaan dan jawabannya semuanya juga saya rekam juga. Jadi mudah-mudahan negara kita menjadi negara, makanya biasanya kalau saya membuka jadi begini, jadi mudah-mudahan kita mencintai masyarakat, bangsa tetangga, dan bangsa kita Indonesia mudah-mudahan mengarah kepada negara yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selalu begitu. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan terakhir Kiai, Masya Allah. Ini ada dari santri ini, sepertinya beliau curhat sekaligus bertanya. Itulah kan. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana ya caranya agar kita dapat membaca lancar Quran dengan baik dan benar, baik makhraj dan sifat hurufnya. Usia saya 53 tahun, saat mulai belajar di Hajeki, tilawah 1 hari 1 juz pun saya jalankan. Secara teori cukup memahami semua hukum-hukum dasar tajwid. Apakah ada kiat lain agar tilawah saya agar lebih baik seperti itu? Okay. Siap, ya. Itulah tadi yang saya sampaikan, al-hayatu hiya ta'wid wal mu'awadah tikrar. Hidup ini hakikatnya adalah perulangan.
Makanya hari Sabtu, ini hari Sabtu. Kemarin kita ketemu hari Sabtu, pekan depan ketemu hari Sabtu lagi. Ya, dan kita akan hafal hari Sabtu ini dan seterusnya. Saya menyetorkan Al-Quran selesai kurang dari 3 bulan. Ya kan, yang membuat saya lancar Quran adalah karena awalnya tidak karena Allah. Karena saya ingin ikut musabaqah, itu di situ ada, dan bisa juara nasional sebelum dikhatamin. Itu adalah apa namanya, jadi pengen supaya Al-Quran itu memulut. Dulu setelah selesai saya musabaqah, saya mencoba untuk memurojaah Al-Quran tanpa melihat. Ya, kalau tidak salah harinya hari Selasa. Nah, kan pada waktu itu. Nah, kemudian dari pagi sampai sekitar jam 2 itu cuma dapat 16 juz dan kepala saya sakitnya bukan main. Maka kemudian saya berjanji semacam kayak bersumpah, mulai besok saya harus mengkhatamkan 1 hari 1 khataman. Maka saya khatamkanlah rencananya 3 bulan. Berarti 90 kali, tapi baru sekitar 2 bulan saya sudah minta kepada almarhum yang baru wafat beberapa bulan yang lalu, dan saya juga sudah membuat rekaman banyak sama beliau mengingatkan detik-detik simaan dan seterusnya. Jadi bahwa saya minta dikhatamin 30 juz dan simaan. Jadi itu adalah kenapa jadi kadang ada 1 hari 30 juz. Karena itu bagian dari bentuk untuk mengecek Quran kita. Para hafadhatil Quran, para penghafal Al-Quran, itu kalau Imam Syafi'i semalam 30 juz dan sehari juga 30 juz, itu hebat sekali. Seumur-umur saya baru mengkhatamkan 1 hari 1 malam 2 kali, itu pun minum pil tidur dan selebihnya nggak bisa. Ya, jadi luar biasa. Jadi maka setelah jadi dibiasakan, diringankan, sangat familiar, maka jadi bisa membaca Al-Quran sambil nyupir, sambil ini. Ya sampai sekarang ya itulah kita, kalau saya membaca Al-Quran ya bisa sambil nyupir, dan ada banyak di Facebook sambil nyupir, kemudian tetap simaan dan seterusnya. Jadi intinya adalah bagaimana pembiasaan kalau sudah hafal. Karena kalau tidak dibiasakan maka itu berat. Jadi sekarang mungkin Bapak umur 53 tahun masih muda banget lah. Ya, alhamdulillah Rabbil alamin, mudah-mudahan panjang umur ya kan, dan insyaallah berkah. Sekarang misalnya kayak tanggal tanggal 12 begini nih Juni. Ada nggak yang jalan untuk mengecek dengan penuh kejujuran? Ada nggak yang jalan secara spontan ya kan juz 12? Berani enggak? Atau awal surat Yusuf alif lam ra begitu. Tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum taqilun. Termasuk untuk membunyikan. Jadi keseimbangan jadi apa namanya? Keseimbangan qawaidut tajwid tadi ya kan? Itu ya mohon maaf, jadi apa namanya? Meskipun secara teori itu sangat menguasai, tapi kalau di dalam mempraktekkan kepada Al-Quranul Karim, ini tidak diulang-ulang dengan baik, itu juga nggak bisa nyandung-nyandung semuanya. Gitu. Apalagi kalau mau mempraktekkan yang jadi di atas tartil, misalnya tadwir. Ya. Jadi nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني. Ini kalau enggak dibiasakan itu ya karena kalau sambil mikir pasti akan ada yang kepanjangan dikit, kemudian ada yang ini nggak bisa, begitu. Kecuali memang dibaca pelan-pelan, jadi dan dengan memperhatikan. Tapi tentu tadi, jadi apakah itu tahqiq atau tartil, dan pasti juga secara dapatnya tidak banyak. Padahal ada bacaan yang disebut muhafadzatu al-hifdzi, menjaga hafalan. Makanya di antara ungkapan yang mulia juga bahwa
apa sih amal yang paling mulia? Amal yang paling mulia adalah jadi al-hallu wal murtahal. Nah, begitu. Di ungkapan ini jadi menggambarkan amal yang paling mulia adalah bagaimana kita bisa mengkhatamkan, memulai, mengkhatamkan, memulai. Ini konteksnya adalah muhafadzatul hifzi dan taksiru al-ajri bil hurufi, yaitu menjaga hafalan, kemudian memperbanyak pahala dengan huruf, karena orang yang selesai satu Quran pasti hurufnya lebih banyak. Insya Allah, jadi itu yang bisa saya jawab. Dan ya insya Allah bisa komunikasi, bisa jadi WA dan seterusnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah. Jadi kalau misalnya peserta ada yang ingin konsultasi dengan Kiai bisa langsung, gitu maksudnya? Atau gimana, Kiai? Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Kalau ada link YouTube yang bisa di-share, yang bisa kita ambil pelajaran darinya, Kiai? Siap. Jadi biasanya kalau menjelaskan secara detail itu sore. Jadi setiap sore ada lebih dekat dengan Al-Haya dan pembelajaran Al-Quran. Setiap sore jam 5 saya. Dan contoh-contohnya dari juz hari itu. Misalnya hari ini ya juz 2 sama juz 12. Begitu ya. Dan kadang berhubungan dengan bacaan, kadang berhubungan dengan lintasan, khawatirul ayat, dan kemudian jadi apa yang isinya di juz 2 mungkin juz 12. Kira-kira seperti itu. Insya Allah nanti asal ada nomornya, pasti biasanya saya juga sambil nge-WA sambil membagikan link, biasanya sambil ngaji begitu ya. Baik, insya Allah pertanyaan sudah habis, dan jazakumullah atas ilmunya Kiai, semoga bermanfaat bagi kami semuanya dan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebagai penutupan, kami mohon kepada Kiai untuk mendoakan atau berdoa untuk kita semua agar kami aminkan bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu lis sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana ya Allah. يا إلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا الله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإيمان والإسلام وبالقرآن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا صاحب أسماء الحسنى والصفات العلى يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا رحمن يا رحيم اجتمعنا هنا ya Allah, Engkau yang maha agung, yang maha mulia, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha menciptakan, yang maha memiliki, yang maha mudabbir, mengelola, mengatur minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alf sanati ma ta'udun. Ya Allah, ma'as salihin was salihat, berkumpul bersama para orang-orang baik, Bapak Ibu semuanya, para santri, keluarga besar dari Halaqah Cinta Al-Quran Al-Aqsa. Ya Allah, istama'na huna di dalam kuliah perdana. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, kuliah Al-Quran Karim, Cinta Al-Quran Karim, tahsin Al-Quran Karim, menghafal Al-Quran Karim, mencintai firman. Ya Allah, اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. Ya Allah, jadikanlah kumpul kami, pengajian kami, kebersamaan kami ini adalah pertemuan, kumpul, ngaji, kuliah yang Engkau berikan rahmat, Engkau berikan keberkahan. Ya Allah, menjadi jalan ilmu pengetahuan yang benar, yang sahih. Ya Allah, menjadi media untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, menjadi media untuk tazwid as-saqafi wal ilmi. Ya Allah, membekali ilmu kita, thaqafah kita, wawasan kita, zat keimanan kita, tazkiyatun nafas kita. Ya Allah, quwwatu an-nusus, untuk menguatkan teks-teks Al-Quranan kita, teks-teks hadis kita, hafalan kita. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, huruf, kalimat,
nusus ayat Al-Quran Karim ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma farruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyan wa la mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa alana min ahli al-Quran wa hubbil Quran wa tilawatil Quran wal amali bil Quran. Allahumma ya Allah ma'a hajati ya Allah ij'al al-Quran al-'azim لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا في القيامة الشفيعة وعلى الصراط نورا وإلى الجنة الرفيقة ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا شفاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا أرحم الراحمين. يا الله اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم بيض وجوهنا بنور القرآن. اللهم فتح ألسنتنا بلغة القرآن وكلمة القرآن يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا بالقرآن العظيم واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم وتمم آمالنا بالقرآن العظيم. بلغ مقاصدنا بالقرآن العظيم. اللهم ادخلنا الجنة مع القرآن وبشفاعة القرآن يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله هذا كتابك وهذا كلامك يا الله وهذا يا الله واسع 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 كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم لجميع أمور هذه الدنيا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله. آباءنا وأمهاتنا يعني ومن له حق علينا وعلى هاتيك من المحسنين والمحسنات والواقفين والواقفات ومن له حق علينا وعليهم جميعا من آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأستاذاتنا وأحبابنا حبائب kita ya Allah, para alim ulama, para asatidzah, ustadzah di lingkungan HCK ya Allah, para tuan guru Buya Ajengan dan dengan seluruh sanad isnadnya, linknya sampai para guru-gurunya imam besar ahli fiqh, tafsir, hadis, ahli Al-Quran, ilmu qiraat, ilmu Al-Quran Al-Karim, ilmu tazkiyatun nufus, dan para wali Allah, para aqtab, para abdal, dan sultanil awliya, sultanil ulama, ila atba'it tabi'in wa tabi'in wa ashabin nabi ridwanullahi alaihim ajma'in wa azwaji wa ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rashidun Abi Bakr wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Hasan wal Husain sibtai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabiy صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين وإلى السند الوحيد للقرآن والوحي إلى الأنبياء والرسل الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام وإخواني من الملائكة المقربين وإلى حضرتك يا الله وإلى حضرتك يا الله وإلى حضرتك يا الله. اللهم تقبل جموعنا وتقبل تعلمنا وتقبل علمنا وتقبل من القرآن العظيم الذي نتعلم به يا الله من أساتذتنا يا الله. اللهم تمم اللهم وتقبل اللهم يا الله ارزقنا القبول برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.